Jadi setiap HP aku nanti yang 4 ini ada ceritanya masing-masing hingga aku sampai bisa nge-YouTube gitu, sampai dapat belasan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan bercerita tentang mengenai pengalaman aku nge-YouTube di YouTube channel Putra Siaran. Tapi ini aku berdasarkan pengalaman pribadi aku yang aku alami selama setahun aku nge-YouTube gitu. Jadi kenapa HP-nya sampai 4? Ya sesuai judul, aku akan bercerita tentang nge-YouTube dengan menggunakan HP. Kebetulan aku juga nge-YouTube kan pakai HP, nge-YouTube tentang mancing itu kan. Nah singkat cerita, kenapa HP-nya bisa sampai 4 gitu kan? Itu nggak dipakai untuk nge-YouTube semua gitu. Jadi pertama kali aku selesai tamat sekolah dari Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang, aku tuh pakai HP ini BlackBerry. Jadi setiap HP aku nanti yang 4 ini ada ceritanya masing-masing hingga aku sampai bisa nge-YouTube gitu, sampai dapat belasan juta rupiah. Oh, no. Jadi HP yang pertama itu adalah ini BlackBerry. Ini sebenarnya masih bisa, cuman baterainya udah nggak ada lagi, mas bro. Singkat cerita, waktu itu aku di bulan puasa aku ikut kuis di OVJ Trans 7. Tepatnya di hari ke-18 tanggal 23 Juni 2018 aku menang ikut kuis OVJ Plaster gitu, plesetan lah tentang lucu-lucuan gitu kan, kata-kata lucu-lucu gitu. Dan waktu itu aku menang di hari ke-18, padahal aku ikut tuh dari tanggal 1 kan. Terus aku ikut setiap sahur itu kuisnya, tapi kalah terus. Nah tepat di hari ke-18 gitu, OVJ kita lagi yang ke-18 itu pas menang itu yang bacain Nikita Willy, mas bro. Kebetulan yang pemenang itu kan diambil 2 orang, jadi masing-masing mendapatkan 1.500.000 rupiah. Dan kebetulan waktu itu yang menang juga orang Indragiri Hulu apa Hilir gitu, daerah Riau juga. Nah ini aku ikut kuisnya di Twitter. Nah singkat cerita aku menang kan, uangnya tuh 1.500.000. Aku belikan HP lagi, mas bro. Aku belikan HP Xiaomi Redmi Note 3. Nah dari HP ini aku baru buka, kan waktu itu lagi musim-musimnya jualan online ya, online shop lah gitu. Jadi aku tuh jualan juga, tapi aku sistem dropship. Pasti kalau teman-teman yang online shop itu udah tau lah dropship itu gimana kan. Jadi selama dari 2018 tuh aku udah jualan tuh, sampai lah ke bulan, pokoknya sekitar hampir 5 bulan tuh aku alhamdulillahnya orderan tuh lagi banyak-banyaknya, mas bro. Jadi dapatlah aku uang waktu itu sekitar 1.200.000. Oh, no. Nah uang 1.200.000 tadi aku belikan HP lagi, tapi aku beli secara kredit DP-nya 1 juta. Aku belikan HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro yang aku pakai untuk nge-YouTube sekarang, nge-YouTube di channel YouTube Putra Siaran itu yang tentang mancing-mancing itu kan. Nah ini DP 1 juta, angsurannya 210.000 selama 10 bulan waktu itu. Tepat di bulan ketiga, di bulan Maret, tanggal 29 Maret 2019. Nah itu pertama kalinya aku nge-YouTube pakai HP ini, HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Jadi aku waktu itu nge-YouTube mancing kan sama kawan aku namanya Amir sama Edi. Jadi mereka lah yang nyemangatin aku untuk ayo nge-YouTube gitu. Tapi mereka belum buat channel juga. Nah singkat cerita, 2 bulan kemudian tuh sempat putus asa gitu kan. Aduh kok penontonnya sepi gitu, nggak ada yang nonton. Jadi pas bertepatan dengan puasa, pas lebaran tuh kan, hampir 2 bulan aku tuh berhenti. Udah sempat kepikiran HP-nya aku jual lagi lah gitu, karena penonton sepi. Jadi setelah waktu itu pas aku lagi mudik ke Lubuk Pakam. Jadi setelah pulang mudik itu
aku diajak lagi sama Amir sama Edi ini untuk mancing gitu kan, bikin konten lagi lah. Jadi aku mau, dan akhirnya aku kan ikut mancing. Setiap ada yang pergi nguras, aku ikut nguras. Setiap ada yang pergi angkat bubu sama Pak I itu kan aku ikut. Jadi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 7 bulan, aku itu baru lolos mendapatkan 4.000 jam tayang. Waktu itu 4.000 jam tayang dulu, baru 1.000 subscribernya sebulan kemudian. Setelah 7 bulan kan, bulan 8 aku baru dapat 1.000 subscriber. Jadi peninjauannya itu aku lama. Waktu tahun 2019 itu kan peninjauan tuh nggak sebentar, memakan waktu berbulan-bulan. Aku waktu itu lolosnya di tanggal 1 Desember 2019. Jadi tepatnya waktu itu sekitar dari bulan Maret kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu aku baru dapatkan 4.000 jam tayang. September, Oktobernya aku baru dapat 1.000 subscriber. Jadi November, Desember, jadi aku baru dapat lolos monetisasi gitu. Jadi hampir kurang lebih 9 bulan atau 10 bulan lah. Dan singkat cerita tuh waktu itu kan nunggu pinnya itu sekitar 2 bulan lebih lah. Jadi sambil waktu itu bikin konten, aku juga sambil jualan gitu kan. Tapi waktu itu yang bikin aku channel rame itu, aku nge-share juga ke TikTok. Jadi buat yang bilang main TikTok itu alay, kalian belum coba aja. Karena di TikTok itu manfaatnya juga ada sebenarnya untuk ke konten YouTube kita. Jadi waktu itu aku lolos 2019 bulan Desember, dan surat PIN aku itu nyampe nya di bulan Maret 2020. Jadi tepat 1 tahun tuh aku baru bisa nerima hasil gitu. Tapi kendalanya waktu itu adalah banyak konten-konten video aku tuh yang kena copyright. Aku waktu itu nggak tahu tuh cara ngapain copyrightnya gitulah, supaya uang kita itu nggak habis sama yang punya lagu gitu, kena hak cipta. Jadi sampai uang masuk itu pokoknya sisanya tinggal sedikit lah. Tapi itu nggak apa-apa, itu menjadi suatu pelajaran bagi kita yang mau nge-YouTube itu. Yang penting intinya semangat dan jangan malas untuk bikin konten, dan jangan malas untuk belajar lah. Aku mendapatkan uang itu terkumpul sekarang sekitar 15 jutaan lebih. Tapi nggak setiap bulan 15 juta. Pokoknya kadang-kadang kalau pas penontonnya rame itu bisa sebulan sekali gajian. Tapi kalau pas sepi penontonnya itu bisa 2 bulan sekali gajiannya gitu. Dan aku niatin dari awal, dari dulu, siapa yang ada di videoku, misalnya aku ngajak temanku nih, ngajak sama dia, penontonnya rame, jadi itu nanti uangnya aku bagi sama dia juga. Contohnya seperti Pak Iye, Bang Dery, ataupun teman-teman yang lain tuh, itu pasti ada bagiannya masing-masing. Tapi syaratnya harus video yang rame ya, karena untuk gaji YouTube itu tergantung dari dolar dan banyaknya berapa penonton di setiap video. Jadi aku sekarang bikin channel lagi di channel YouTube Putra Sialang Official. Kebetulan kan alhamdulillah ada uang lebih gitu. Dan aku di Putra Sialang Official nih, aku pakai HP Xiaomi Redmi Note 8. Dan ini juga kredit mas bro. Kenapa aku ambil kredit semua? Karena biar itu jadi semakin semakin semangat untuk bikin konten lah. Karena harus ada yang dibayar gitu. Jadi motivasi sendiri. Jadi HP yang aku pakai untuk ngerekam sekarang di channel YouTube Putra Sialang Official itu ya pakai HP ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin YouTube, ayo kita bikin sama-sama, kita ngonten sama-sama, kita belajar sama-sama. Ini bukan bermaksud untuk menggurui ya, karena aku juga masih belajar, masih banyak juga kesalahan-kesalahan yang aku buat selama nge-YouTube sampai sekarang. Intinya yang penting satu, niat, usaha. Dan jangan lupa berdoa lah, kalau memang rezeki itu nggak kemana. Kalau memang waktunya lolos kita untuk ke YouTube, pasti lolos. Dan untuk nge-YouTube itu, kita yang penting hal wajib itu adalah harus bisa mendapatkan waktu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila 1 tahun kita nggak dapatkan itu, maka kita ngulang lagi dari awal.
dari nol, semua ngulangi lagi dari awal kan. Tapi semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau memang kita ada rezekinya di YouTube, mudah-mudahan insya Allah lah. Dan untuk sekarang di bulan-bulan ini channel YouTube aku yang Putra Sialang itu masih standar penghasilannya itu sekitar 2, kadang-kadang 2 lebih sedikit, kadang 2 lebih gitu. Itu karena videonya Pak Y itu alhamdulillah sampai dapat ada yang jutaan viewsnya gitu. Jadi buat kawan-kawan semua yang YouTube pakai HP, ayo semangat, kita sama. Tapi kalau kalian punya uang lebih untuk beli kamera atau handphone yang mahal, ya silahkan. Itu malah lebih bagus gitu, hasil videonya lebih bagus. Karena kebetulan aku cuman punya ini, ya inilah seadanya. Ya udah, yang penting niat aja gitu. Mau gagal atau enggaknya, yang penting waktu itu udah semangat aja lah. Karena waktu itu kan aku pengangguran. Ya intinya semangat aja. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Ini hanya intinya saja ya, belum secara detail aku menjelaskan tentang YouTube pakai HP. Nanti insya Allah di video selanjutnya aku akan menjelaskan secara rinci pengalaman aku nge-YouTube gitu. Jadi buat yang bertanya gajinya berapa bang sekarang, 15 jutaan? Enggak, itu 15 juta tuh udah dari 2019 sampai setahun lebih sekarang lah baru dapat segitu gitu. Tapi itu alhamdulillah lah. Jadi ibaratnya hobi yang dibayar ya nge-YouTube gitu. Dan yang penting semangat, oke? Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.